Dena Devanka, mantan istri dari Jonathan Frizzy, akhirnya sudah bisa bernafas dengan lega. Pasalnya, setelah melalui proses cerai yang panjang, putusan cerainya dengan Ijong, biasa Jonathan Frizzy disapa, sudah dinyatakan ingkrah atau berkekuatan hukum tetap. Hal ini tentu saja membuat Dena bahagia, lantaran statusnya kini tak lagi terkatung-katung di pengadilan dan telah jelas menjadi single mom. Ditemui di suatu tempat usai menghadiri acara ulang tahun anak sahabatnya, semburat kebahagiaan terlihat jelas di wajah Dena. Ini gimana? Happy kan? Happy kok ya sayangnya. Karena kan kita emang udah terbiasa berempat ya gitu loh. Sejak dulu juga kemana-mana selalu berempat. Jadi buat aku kayaknya dengan adanya perubahan gini tuh nggak signifikan lah gitu loh. Anak-anak juga fun-fun aja gitu loh. Ya penting sama mama ya. Tapi ada sometimes mereka kangen sama papanya. Pasti tiap hari nih diteleponin papa ya. Iya deh. Diteleponin minta apa kirimin ya. Iya kan? Iya kita jalan-jalan dulu karena kan lagi liburan sekolah kemarin lumayan agak lama dua mingguan gitu jadi aku selalu maksudnya kan lebaran juga lebaran bareng sama anak-anak ke Bandung aja lebaran terus ya staycation kita ke mall to mall aja sih keriuhan ya itu dia sih baru kali ini sebenarnya aku nggak ngambil Mbak Infal gitu kan karena aku pikir kayaknya bisa lah anak-anak udah gede tapi ternyata anaknya belum cukup gede dan mandiri ya terkadang ada juga ya setiap hari mama dirempongin ya selalu apa-apa mama gitu ya. Namun sayangnya kebahagiaan itu sepertinya sedikit terjeda lantaran Ijong dalam urusan memberi nafkah kepada ketiga anaknya terbilang semaunya. Meski Dena mengungkap rutin dalam memberikan nafkah untuk anak, namun tak sesuai dengan apa yang telah ditetapkan majelis hakim. Benarkah Dena merasa dikelabui oleh Ijong? Atau Ijong masih tak terima dengan uang nafkah anak sebesar 30 juta rupiah yang terlalu besar dan dianggap mengada-ada? Ini kan secara hukum Islam ya. Jadi saya sendiri kan memang sarjana hukum, saya mengertilah pasal-pasalnya. Jadi saya sih agak kecewa, cuman kalau itu sudah keputusannya ya mau gimana, kita masih punya kesempatan 14 hari kalau nggak salah untuk banding, ya kan. 30 juta kayaknya terlalu besar itu menurut saya, karena kan si Jonathan itu juga belum ada pekerjaan tetap yang menghasilkan bulanan. Jadi mungkin tadi saya makanya telepon dulu mau menghadapi kalian, saya mau tanya Jonathan dulu, ini banding nggak? Ternyata dia sudah kabarin ke Pak Bangun bahwa kita banding. Lancar semaunya dia aja gitu. Harus dong, karena anak-anak yang buat aku semangat, yang ngebuat aku bahagia ya gitu loh. Karena aku sesalin semuanya gitu loh, tapi untuk 3 anak ini nggak aku sesalin gitu loh. Karena ya mau bagaimanapun juga kalau tanpa ada bapaknya ya nggak ada 3 anak ini kan, itu aja sih. Dan sekarang harta yang paling berharga buat aku ya 3 anak ini. Jadi aku berjuang ya mati-matian lah untuk sekolahin mereka segala macem. Meski proses perceraian telah rampung, namun baik Dena maupun Ijong masih menyimpan bara dalam sekam. Jika kembali ditiup, maka kepulan asap perselisihan akan kembali. Apalagi Dena hakul yakin jika mantan suaminya itu memiliki hubungan spesial dengan Ririn Dwi Ariyanti. Nah itu dia deh, kemarin juga media tuh ngejar-ngejarin aku, minta wawancara. Buat aku nggak masalah ya gitu loh, buat aku kalaupun mesti memang kan aku bilang dari dulu waktu yang akan menjawab semuanya gitu loh. Jadi ya udah sekarang kan udah terjawab. Jadi ya udah kita pokoknya doakan yang baik-baik aja. Aku sih sebenarnya nggak peduli ya nanti dia end up-nya sama siapa dengan orangnya gitu loh. Yang penting aku cuma minta dia harus bisa tanggung jawab ke anak-anak ya kan, uang sekolah dibayarin, terus nafkah juga dipenuhin, itu aja sih ya kan. Apalagi sih gitu soalnya kalau kita ngelihat ke belakang kan kayaknya ini ya udah lewat gitu masanya gitu loh, masa-masa seperti itu. Ya ampun, coba emang sampai ke jenjang itu kita lihat ya. Jika Ijong makin lengket dengan Ririn, benarkah banyak pria yang mendekatinya setelah ia resmi menyandang status janda? Lantas siapakah pria yang kini tengah dekat dengan Dena? Benarkah Dena enggan memiliki pendamping hidup dari kalangan selebriti lagi? Orang baru enggak sih, aku masih lagi selektif aja untuk mencari-cari gitu. Sekarang lagi mempercantik diri, lagi diet segala macam, pokoknya lagi nyenengin diri sendiri deh. Yang happy, yang fresh, yang seger, yang nggak banyak pikiran, yang nggak banyak less stress, less drama, begitulah. Iya dong, baru ini masuk bulan kedua kayaknya ya secara resminya gitu. Dia ya ini aja lah. Karena kan aku harus lebih selektif, yang pasti yang sayang sama aku dan juga anak-anak gitu. Udah boleh belum mama punya pacar? Belum. Boleh. Hah? Boleh. Kalau ini boleh, ini belum. Terus gimana?
Pacarnya Dede. Pacarnya Dede. Enggak lah, kalau trauma enggak. Justru kan harus semangat dong, ya. Jika Dena dan Ijong masih berselisih usai bercerai, lain halnya dengan presenter beken Indra Bekti dan Aldila Jelita. Keduanya masih menjalin hubungan dengan baik. Cerai hanya menjadi status dalam kehidupan mereka, namun sejatinya, bila biasa ia disapa, masih terus mengontrol kondisi kesehatan Bekti. Apalagi kini selain rutin menjalani kontrol ke rumah sakit, Bekti juga kerap terapi dan mengkonsumsi herbal. Hal itulah yang kini menjadi fokus Dila kepada Bekti. Dan kini, Bekti pelan-pelan telah bisa menulis meski masih harus dilatih. Udahlah, kalau bapaknya setiap saat, setiap hari nanyain dia WA-an. Sama aku juga masih nanyain. Mata sama operasi terakhir juga aku yang nemenin juga gitu. Terus alhamdulillah sekarang lagi ke herbal lagi, ke Cipaulin juga gitu, alternatif gitu. Alhamdulillah baik kok, sekarang dia udah bisa lihat, udah bisa nulis, udah bisa WA-an, biasanya kan cuma nelfon. Ini udah bisa WA-an, jadi kalau nggak bisa teleponan dia udah bisa balas WA. Doain biar cepet bisa kembali pulih, bisa kembali kerja, bisa kembali aktivitas lagi gitu, semoga. Meski kini statusnya sudah bukan lagi suami istri, Bekti kabarnya sudah mulai berubah dan jauh lebih terbuka. Hal itulah yang sejatinya diharapkan Dila ketika berumah tangga dengan Bekti. Keterbukaan dan ikut terlibat dalam segala hal dalam setiap apapun yang memang diinginkan Dila. Ia tak bisa menjadi seorang ratu di rumah tanpa harus tahu apa yang dikerjakan suaminya. Kebahagiaan dan kesulitan tentunya harus dipikul bersama. Keluarga seperti itulah yang diharapkan Dila. Buat aku sih sebenarnya aku bakal bertahan sama orang itu kalau orang itu terbuka, jujur, nggak ada kebohongan, menjadikan kita istri itu bukan kayak udah kamu duduk jadi permaisuri. Aku nggak kayak gitu. Aku pengennya apa yang terjadi sama kamu aku udah libatin gitu. Apapun keputusan itu memulai sesuatu itu aku udah libatin. Nah aku bakal bisa bertahan, tapi kalau udah di luar kata-kata itu ya udah aku move on. Maksudnya aku keluar dari ranah kamu nih gitu intinya. Ya aku bukan yang terbaik jadi buat kamu, aku bilang ya gitu sih. Aku pengennya punya sesuatu nanti kehidupan lagi, aku dijadiin bagian dia, separuh dari kehidupan dia. Ya memang aku dibutuhkan buat dia gitu intinya. Mungkin pada akhirnya dirimu itu menyerah karena hal yang tadi kamu pengenin itu nggak didapetin tidak didapetin itu. Jadi dia pengennya semua bisa dia lakuin tanpa aku gitu. Semua pengen aku jadiin permaisuri. Mungkin kata orang enak dong. Enggak, aku bukan tipikal itu. Aku ngomong dari sama Mas Indra dari awal nikah, aku nggak pengen jadi permaisuri karena dia ngelakuin itu, tapi pengennya aku jadi setengah kehidupan kamu apapun yang kamu ambil keputusan apapun itu ya aku dilibatkan. Aku pengennya sih kayak gitu. Ya kalau isi HP kan semua istri pasti ya bisa melihat isi HP ya, cuma di sini kan aku pernah bilang ketidakjujuran aja, ketidakterbukaan aja. Ya banyak hal kan, ketidakjujuran itu adalah bentuk ekonomi mungkin, hal yang tidak dibicarakan gitu aja. Iya gitu. Jadi nggak ada yang aneh-aneh sebetulnya, cuman ya kan yang namanya banyak pasangan yang berpikir adalah handphone itu privacy ya kan? Tapi di bagian pasti di sini nih yang jadi istri pasti merasa bahwa handphone suami tuh jangan di privacy kan gitu. Jadi akan ada miskom aja gitu aja sih. Ya banyak hal yang mungkin nggak bisa dijelaskan, yang pasti ya bersangkutan dengan pasti ekonomi, bisnis lah segala macam lah. Intinya ketidakterbukaan, ketidakjujuran ya gitu yang sekarang memang saatnya aku sama Mas Indah berpikir, mencoba mengintrospeksi satu sama lain gitu. Kita lihat ke depannya gitu aja. Bercerai tak lantas membuat silaturahim ikut berakhir. Lantas adakah kemungkinan Dila untuk kembali ke pelukan Bekti setelah ada perubahan dalam diri Bekti? Atau Dila sudah memiliki pria idaman lain untuk menjadi pengganti Bekti? Makanya saat ini belum gitu. Tapi ya kita nggak tahu rencana Allah gimana intinya urusan anak-anak, balik kerja gitu, dan urusan-urusan yang masih belum selesai gitu intinya. Pokoknya saya pengen Dila bisa menikmati kesendiriannya dulu sama anak-anak, sama keluarga. Karena kan selama pernikahan kan dia banyak yang dia urus kan, gak cuman keluarga inti, ada suami. Ya kita kan sama-sama ya masih saling ngebutuhin, saling nanya kabar. Aku juga masih
kepikiran kondisi dia kan gitu, jadinya pengen tahu kalau dia lagi sakit gitu tuh, aku pengen tetap tahu kondisinya gitu. Ya sih alhamdulillah sebenarnya tidak ada bedanya, WA-an, video callan masih tetap sama, cuma covernya ya udah nggak suami istri aja gitu.